Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita tentang soal-soal PCK dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi UP PPG Daljab 2024 ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita coba kerjakan gitu ya. Nah, langsung saja kita melihat soal yang pertama. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini dia soal yang pertama, yaitu nomor 11. Kenapa nomor 11? Karena 10 soal pertama sudah saya bahas di dalam 2 video sebelumnya. Jadi, Bapak Ibu yang belum nonton videonya, silahkan ditonton dulu sehingga nyambung nanti ke soal-soal ini dan yang akan datang. Oke, langsung saja Bapak Ibu, kita lihat soalnya ya. Dalam proses pembelajaran, terdapat satu orang siswa yang sering kali membuat onar. Di mana siswa tersebut sering melakukan kekerasan fisik, baik secara verbal maupun non-verbal kepada temannya. Bukan hanya itu, siswa tersebut sering mencari perhatian guru dan teman-teman sekitarnya sekedar untuk mencari perhatian. Setelah ditelusuri bahwa anak tersebut sering melihat kakak ataupun tetangga di sekitar rumahnya berbuat seperti itu. Sehingga agar hal tersebut tidak terus terjadi, maka sangat diperlukan pendampingan bukan hanya dari guru, melainkan juga melibatkan orang tua siswa. Berdasarkan situasi di atas, anak tersebut sesuai dengan teori perkembangan A. Teori psikoanalitis, B. Teori ekologis, C. Teori etologis, D. Teori kognitif, dan E. Teori perilaku dan belajar sosial. Nah, Bapak Ibu ada yang menarik nih. Kita mestinya mampu menemukan keyword dalam masalah ini gitu ya. Jadi ada anak yang suka buat onar dalam kelas gitu ya. Ternyata yang menyebabkan tingkah lakunya demikian itu gitu ya, itu karena dia sering melihat kakaknya gitu ya, ataupun tetangganya yang sering melakukan hal demikian gitu, melakukan kekerasan baik secara verbal maupun non verbal, baik secara fisik ataupun verbal maupun non verbal. Oke, jadi gitu ya, tadi ini kan perilaku nih, si anak membuat onar itu kan suatu perilaku. Tapi ya kita cari teori perilaku dan belajar sosial. Kenapa belajar sosial? Ya karena kan si anak meniru atau mencontoh dari apa yang sering dia lihat, yaitu melihat kakak atau tetangganya sering melakukan kekerasan. Oke, nah jadi jawabannya tentu saja adalah si E gitu ya, teori perilaku dan belajar sosial. Nah, Bapak Ibu kita lihat soal berikutnya ya. Soal nomor 12. Lingkungan merupakan sumber belajar yang paling dekat dengan peserta didik, di mana lingkungan dapat menentukan dan membentuk karakter seseorang. Lingkungan juga dapat memberikan pengalaman baru, seperti pengalaman keluarga dan pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan, dan pengalaman keluarga dengan teman sebaya. Pengalaman akan membantu seseorang dalam menentukan jati dirinya. Hal tersebut sesuai dengan teori perkembangan, yaitu A. Teori psikoanalitis, B. Teori ekologis, C. Teori etologis, D. Teori kognitif, E. Teori perilaku dan belajar sosial. Nah, Bapak Ibu, tadi kan kita menemukan keyword. Nah, sekarang pun sama gitu ya. Kita harus menemukan keyword dari masalah yang panjang ini gitu ya. Ternyata keywordnya adalah si lingkungan. Oke, ini menjadi sumber belajar yang paling dekat dengan peserta didik. Nah, karena ini kita lingkungan, tentu saja kita akan mencari teori yang ada erat kaitannya dengan lingkungan gitu ya. Sehingga teori perkembangan yang tepat adalah teori ekologis. Jadi jawabannya adalah si Bravo, teori ekologis. Nah, begitu Bapak Ibu. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Nah, soal berikutnya yaitu dalam pembelajaran abad 21
guru hendaknya dapat memfasilitasi proses pembelajaran melalui kompetensi yang dia miliki. Saja ya, kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 yaitu A. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer. B. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. D. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. E. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita cek lagi nih keywordnya apa. Nah, keywordnya adalah dalam pembelajaran abad 21, guru hendaknya dapat memfasilitasi. Nah, salah satu karakteristik atau fungsi guru dalam pembelajaran abad 21 ya sebagai fasilitator gitu ya, memfasilitasi. Nah, karena kita memfasilitasi, apakah kita akan memfokuskan diri diri kepada penguasaan aplikasi komputer? Enggak ya, tentu saja tidak hanya aplikasi komputer yang akan kita tekankan. Nah, apakah akan mengutamakan agar peserta didik menguasai materi? Enggak juga gitu ya, tidak hanya materi, tapi banyak hal-hal lain yang harus kita tekankan, ada karakter, dan banyak hal lainnya gitu ya. Kemudian memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran, enggak juga. Ini materi ya, sama sebetulnya. Yang delta nih, menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Enggak lah, kita harus student center gitu ya. Jadi kan abad 21 juga kan harus kolaborasi kan. Nah, jadi si delta itu salah. Jadi ya, tentu saja jawabannya adalah si E dong, menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Nah, keterampilan belajar itu jauh lebih penting daripada yang tadi di atas kita sudah coret itu gitu ya. Nah, sekarang kita next ke soal berikutnya ya. Oke, soal 14. Pak Anto dalam proses pembelajarannya selalu membiasakan peserta didiknya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Selain itu, sebelum memulai pembelajaran, peserta didik diajak untuk merenung sejenak, mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan, sehingga peserta didik sangat tenang dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan kondisi tersebut, nilai karakter yang tersirat dalam proses pembelajaran tersebut adalah sekali lagi ini kita akan menemukan keywordnya gitu ya. Apakah A. Kemandirian, B. Gotong royong, C. Religiusitas, D. Integritas, E. Nasionalisme. Nah, seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, kita mesti mencari keywordnya. Jadi keywordnya adalah peserta didik itu dibiasakan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian diajak untuk merenung sejenak terhadap untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Sehingga peserta didik sangat tenang, dan bla seterusnya. Kemudian yang diminta dari soal ini adalah nilai karakter. Tentu saja kalau kita berdoa, bersyukur itu kan adalah karakter dari religiusitas atau keagamaan. Kita lihat soal berikutnya Bapak Ibu. Soal berikutnya yaitu soal yang ke-15 merupakan soal terakhir kita pada video pembelajaran kali ini. Video video latihan kita hari ini gitu ya. Model pembelajaran atau landasan pembelajaran yang paling tidak cocok untuk mengajarkan konsep peluang suatu kejadian adalah A. Project based learning, B. Discovery learning, C. Problem posing, D. Realistic mathematics education, E. Problem based learning. Nah, Bapak Ibu, keywordnya apa nih? Sekali lagi nih. Nah, keywordnya itu ya betul ya, yang tidak cocok. Model pembelajaran yang tidak cocok untuk mengajarkan konsep. Nah, kita lihat sekarang cek satu-satu nih, project based learning. Itu kan berbasis project ya, nanti kan ada guru memberikan pertanyaan mendasar. Nah, itu kan konsep tuh, ya kan, untuk menanamkan konsep kepada peserta didik. Kemudian discovery learning, apalagi discovery ya,
Ini memang model pembelajaran yang untuk menemukan konsep ini, sehingga nanti dari konsep itu kemudian keterkaitannya nanti siswa atau peserta didik itu bisa menyimpulkan dengan sendiri itu apa itu peluang suatu kejadian. Kemudian problem posing. Nah, problem posing ini adalah pembelajaran yang eh, apa berbasis masalah, tapi yang memberikan masalahnya itu adalah yang mengajukan masalahnya adalah siswa sendiri gitu. Nah, kemudian realistic mathematics education. Nah, ini nih pembelajaran matematika itu aktivitas manusia ya. Nah, jadi harus didekatkan dengan eh, kehidupan nyata gitu. Jadi belajar matematik itu tidak abstrak gitu. Nah, sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami konsep-konsep matematika. Tentu saja ini termasuk ini. Nah, yang ini problem based learning. Nah, problem based learning sama problem posing si dua ini gitu ya, antara C dan E ini kan apa namanya eh, sama-sama berbasis masalah. Nah, satunya itu kalau problem posing itu yang mengajukan siswa, kalau problem based learning guru yang memberikan permasalahan kepada peserta didik. Nah, jadi yang lebih bagus dari dua ini tentu saja problem based learning ya, karena untuk menanamkan konsep peluang suatu kejadian, tentu saja kita harus membantunya atau memberikan sesuatu permasalahan sehingga nanti dia menemukan sendiri, oh konsep peluang suatu kejadian itu seperti ini seperti ini. Gitu. Jadi jawabannya tentu saja adalah problem problem posing. Nah, Bapak Ibu, sampailah kita pada penghujung video gitu ya. Kita sudah selesai mengerjakan 5 soal untuk video kali ini. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini gitu ya, supaya kami lebih semangat dan lebih berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.